Guru penggerak Merdeka Belajar. Di slide kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kenalkan, saya Nimade Suciningsih. Dalam hal ini di calon guru penggerak saya masuk ke kelompok 3. Unit kerja saya di SMP Harapan Nusantara Denpasar. Fasilitator saya Bapak Yuli Cahyono, pendamping Bapak Komang Witarse. Sintesis berbagai materi. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya yang terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar lebih saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya percaya bahwa pendidikan itu berpusat pada guru. Di sini saya memiliki pengalaman mengajar sebagai guru, di mana ketika guru belum nyampai di dalam kelas, siswa itu akan dengan dunianya sendiri, entah itu bermain, mengobrol dengan temannya, jadi tidak ada pembelajaran di sana. Jadi, hal yang pertama saya percaya tentang murid dan pembelajaran itu bahwa pendidikan itu berpusat pada guru. Hal yang kedua yang saya percaya, pada saat guru memberikan arahan kepada siswa dan saat siswa tidak mengikuti, guru bisa memberikan sanksi. Ketika diberikan tekanan mengenai sanksi, maka siswa itu akan mematuhi. Hal itu yang saya percaya dari siswa, karena contoh kecilnya seperti misalnya siswa sembarangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Di sini guru akan memberikan sanksi yang tegas sehingga tidak ada satu siswa yang melanggar. Hal ketiga yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah saya sebagai guru percaya ketika guru memberikan materi dengan penjelasan yang pelan, sistematis, dan seragam, maka siswa akan mudah memahami. Itu adalah hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai guru. Selanjutnya, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata dari yang pertama, setelah saya mempelajari 2 tulisan Ki Hajar Dewantara, kemudian video yang sudah disampaikan dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada satu kata yang sangat mengusik hati saya sebagai pendidik, yaitu kita sebagai pendidik itu berhamba dengan anak. Jadi pendidikan itu menuntun dan berpusat pada siswa. Jadi di sini kita dengan metode among, memomong, menuntun, mengemban, menuntun siswa, menuntun pola dan kebudayaan siswa agar menjadi siswa, di mana itu siswa adalah bagian dari masyarakat, agar pada akhirnya mencapai perilaku Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki kebinekaan yang global, saling menghargai. Itu ternyata berhamba dengan anak. Kemudian yang kedua yang berubah dari pemikiran saya, mengajak siswa berkomunikasi dan sharing dan membuat kesepakatan kelas, bukannya langsung memberikan sanksi, sehingga ketika guru memberikan sanksi jadi siswa itu takut atau tertekan melakukan sesuatu, jadi tidak menimbulkan kesadaran. Jadi ketika kita mengadakan kesepakatan kelas, jadi akan menemukan kesadaran siswa dalam melakukan
sesuatu. Yang ketiga adalah pembelajaran yang dilakukan tidak harus seragam dengan satu metode. Karena di sini siswa itu memiliki potensi, minat, bakat yang berbeda-beda. Ada siswa yang mudah menerima pembelajaran dengan audio, dengan mendengarkan. Kemudian ada siswa yang mudah memahami pelajaran dengan visual, melihat, atau dengan kinestetik. Di sini, seperti contoh yang tadi saya sebutkan, jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin ada siswa yang memahami dengan kata-kata yang diberikan oleh guru dengan tidak membuang sampah di sembarangan. Tetapi ada siswa yang mungkin pemahamannya terhadap visual, jadi melihat gambar jangan buang sampah sembarangan dengan gambar. Dan bergerak, kinestetik. Di sini mungkin guru memberikan contoh audio secara nyata. Begini loh akibatnya jika anak-anak membuang sampah sembarangan. Nah, di kali. Jadi akan terjadi menyebabkan banjir. Tuh, di sini banyak hal yang dipelajari dan yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya sebagai pendidik setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, pembelajaran yang dilakukan itu ternyata tidak harus satu metode, karena siswa itu ada yang audio, visual, dan kinestetik yang bisa saya segera terapkan. Lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Berdasarkan pemikiran tersebut, pendidik mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Ya, sebagai guru mengajar mata pelajaran IPS kelas 8 pada materi pluralitas masyarakat Indonesia. Di sini ada keberagaman suku, budaya, berbagai jenis senjata, rumah adat, kemudian agama yang ada di Indonesia, ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Bagaimana menyampaikan materi pluralitas masyarakat Indonesia ini agar siswa menjadi semangat, nyaman, kemudian dia senang untuk belajar materi pluralitas masyarakat Indonesia. Berikut akan saya berikan langkah-langkah. Hal yang pertama dari langkah pendahuluan. Jadi melakukan orientasi, persepsi, motivasi, memberikan acuan. Kemudian masuk kegiatan inti, yaitu menstimulus, mengajukan pertanyaan, kemudian mengumpulkan data. Menstimulus ini dengan mengajak siswa mengamati video seperti tadi. Selain guru mengajar di kelas menggunakan audio, dia memberikan penjelasan langsung kepada siswa di kelas. Siswa yang senang melihat gambar, di sini guru akan memberikan suatu stimulus dengan memberikan atau mengamati video seperti yang terdapat pada slide ini. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar IPS lagi tentang pluralitas masyarakat Indonesia bab 2 kelas 8. Apa itu pluralitas masyarakat? Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata pluralitas? Coba perhatikan teman-teman sekelasmu dan tanyakan latar belakang agamanya, sukunya, budayanya, dan pekerjaan orang tuanya. Tentu jawaban mereka berbeda-beda. Berbagai macam perbedaan dan keberagaman pada masyarakat, itulah yang disebut dengan pluralitas. 1. Perbedaan agama. A. Agama Islam. Islam merupakan agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia dengan jumlah 87,2% pada tahun 2010. Islam mulai masuk ke Nusantara pada awal abad ke-8 Masehi melalui pedagang Arab dan pendakwah seperti Wali Songo. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam loh.
Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Selain itu, turunnya wahyu Al-Quran. B. Agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau saat VOC. Seperti yang tadi saya jelaskan, di mana dalam menstimulus siswa dengan mengamati video ini hanya baru salah satu contoh video dalam hal pluralitas agama, yaitu beragam-ragam jenis agama yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu guru yang lain bisa mengupload videonya yang berbeda. Kemudian mengajukan pertanyaan, mengajak siswa melalui perwakilan kelompok untuk menceritakan hal yang paling menarik menurut mereka dari video yang telah mereka amati. Kemudian mengumpulkan data. Fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my speed. My knees are drenching. Just to get in. When I look around me, everything I had went up in flames. My lonely way. When I look around me, everything I had went up in flames. My lonely way. I never pray to God anymore. I'd rather no one hurt me. Redemption, I have waited for you to come and drown all my sins.
Everything I had went up in flames. My lonely way. I'm cutting dice. Look at these eyes. They're not here to please you. There was a time you could be mine. Before all that you put me through, I knew that you were trouble, but I let that you were bad. I'm living in this bubble and it makes me so mad. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. Nah, di kegiatan inti ini, siswa akan mengolah data dan informasi dengan anggota kelompoknya. Nah, sebelumnya, guru akan membagi siswa menjadi kelompok. Kelompok di sinilah akan mencerminkan kreativitas siswa, di mana guru akan menyediakan lembar kerja kepada siswa untuk memilih kreativitas siswa. Dalam hal yang dimaksud adalah jika siswa tersebut senang terhadap tarian, jadi siswa tersebut akan masuk ke kelompok jenis-jenis tarian daerah yang ada di seluruh Indonesia. Siswa tersebut senang mengamati budaya yang ada di Indonesia dengan melihat videonya yang ada di YouTube. Jadi siswa tersebut akan masuk ke dalam kelompok budaya Indonesia. Jika siswa tersebut senang menggambar, masuk ke dalam kelompok menggambar rumah adat daerah yang ada di Indonesia. Boleh juga menggambar tempat-tempat ibadah seluruh agama yang diakui ke-6 agama yang ada di Indonesia. Kemudian jika siswa itu senang bergerak, kemudian bernyanyi, mengeluarkan ekspresi dan kreativitasnya itu melalui nyanyian atau puisi, siswa tersebut masuk ke dalam kelompok nyanyian daerah yang ada di Indonesia. Disinilah peran guru untuk melihat minat, bakat, potensi siswa yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi peserta didik masuk ke dalam kelompok-kelompok yang memang mereka miliki. Jadi di sini tidak ada penekanan pemaksaan. Di sini yang ada adalah kita melakukan kesepakatan dengan kelas. Kesepakatan mengenai unjuk kerja dan karya yang akan dikumpulkan berapa minggu. 1 minggu apa 2 minggu. Poinnya berapa. Itu secara jelas akan diterangkan oleh guru melalui lembar kerja yang tadi sudah dibagikan. Di kesepakatan kelas inilah kita akan mengetahui siswa akan semuanya mengangkat tangan, mengeluarkan ide, semangat, Bu. Seperti contoh, Bu, tugasnya proyek karyanya dikumpulkan selama 2 minggu saja, Bu, ya, biar kami bisa melakukan. Oh ya, boleh, silakan. Disinilah akan menimbulkan kreativitas siswa. Selanjutnya, di kegiatan langkah-langkah penutup yang pada akhirnya diinginkan, yang diharapkan oleh guru adalah
siswa mampu mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki, yang pada akhirnya akan menimbulkan semangat, perasaan nyaman, dan keinginan belajar dalam mata pelajaran IPS. Guru akan memberikan reward dan pesan-pesan moral. Kemudian menutup dengan doa. Terima kasih. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat. Guru penggerak Merdeka Belajar. Selamat